Halo, kita ketemu lagi di Bukan Teori. Karena ini yang kita jalani setiap hari. Ye, ada Kak Valeri loh. Ya. Halo semuanya. Iya. Halo. Dia adalah seorang asisten manajer Betul sekali. di sebuah klub bola basket ya. Ah. Nah, ini bajunya udah sporty Betul banget nih. sekali. Sira, sikat. Iya, oke Kak. Mungkin bisa dijelasin Kak Valeri ini bekerja di bagian apa, itu sebagai apa, ngapain aja begitu Kak. Asisten manajer itu tuh gambarannya kayak orang yang mengurusi perintilan-perintilan pemain dan juga timnya. Karena kan di tim itu kan nggak cuman pemainnya, Iya. tapi kan ada pelatih juga dan ada Betul. official juga. Jadi asisten manajer ini tuh yang membantu manajer untuk mengurusi semuanya, mulai dari kebutuhan harian, biasanya kayak makanan atlet, kita harus mikirin juga itu, Nah, sampai nanti kebutuhan dari pelatihnya. Kira-kira pelatih butuh bolpen atau butuh spidol pun itu nanti kami atau manajer dan asisten manajer yang membantu ngurusin itu semuanya. Gitu sih gambaran kerjaannya kurang lebihnya. Oke. Karena setahu kan kalau manajer itu mah ya udah ngelatih, nyusun strategi. Asisten manajer yang bantu nanti eksekusinya di pertandingan misal itu seperti mungkin lebih ke bola. Ke- Karena ini lebih ke bola tapi yang basket. Basket. Nah, betul. Kalau basket beda lagi karena manajer memang ada mengurusi untuk pemain di squadnya apa Oke, aja, oke. tapi tidak ikut melatih. Gitu. Oh, bedanya itu ya. Oke, tadi mungkin belum di-mention ya Kak Valeri kerjanya di klub basket apa gitu. Aku kerja di klub basket namanya Bima Perkasa Jogja. Itu klub yang berlaganya di Indonesian Basketball League. Ibaratnya kayak Liga Satunya di bola. Oke. Jadi IBL itu tuh udah level tertingginya yang ada di Indonesia. Gitu, dan satu-satunya yang ada di Jogja. Satu-satunya Klubnya. dari Jogja ya. Kebetulan aku juga ikut DBL Kak. Oh. Jadi penonton. Oh, aku dancernya biasanya. Oke. Cheerleader ya. Cheerleaders. Oke. Seru banget sih. Ya, tapi kalau dunia basket memang jujur aku rada awam. Cuma taunya ya LeBron James sama Denny Sumargo. Ternyata di balik pertandingan yang semegah itu ada yang namanya asisten manajer dan udah duduk bareng sama kita di sini. Ada Kak Valeri. Ya. Nah, langsung aja nih ke pertanyaan khas bukan teori ya. Apa yang ngebuat Kak Valeri itu bertahan di bidang itu atau at least bidang-bidang yang Kak Valeri sebut di LinkedIn itu? Untuk sekarang mungkin fokusnya kan lebih ke basket ini sebagai asisten manajer dan juga sebagai co-founder karena aku sendiri punya satu vendor yang bergerak di bidang outbound atau training. Jadi tapi kan fokusnya untuk main pekerjaannya adalah yang asisten manajer. Apa yang bisa membuat bertahan? Passionnya di situ Karena ya. sedari kecil, sedari dulu itu memang sudah suka basket, sudah menikmati basket tidak hanya di Indonesia, tapi juga mengikuti yang di luar, baik itu yang di Amerika namanya NBA atau juga ada EuroLeague. Nah itu karena suka dan passion, jadinya kok ada kesempatan bekerja di dunia basket di Indonesia yang paling dekat, ya kenapa enggak? Dan itu yang membuat bertahan. Apakah mudah? Tentu enggak. Nah, karena banyak tantangannya ternyata basket di Indonesia berbeda sama basket di luar negeri karena industri olahraga di Indonesia terutama basket itu memang lagi naik, tapi kan proses naiknya ini yang dirasakan berat bagi banyak orang apalagi yang di belakang gitu. Jadi nggak semulus itu ternyata ya. Tidak semulus itu. Tidak semulus itu. Nah, ini seru nih kita kulik nih. Sarah ada sesuatu? Capek gak sih Kak kerja kan dari dulu nih udah minat di basket sampai sekarang bahkan dan di bidang itu terus. Nah, ada rasa capek atau jenuh gitu gak sih Kak? Terus kalau misalnya ada gimana ngatasinnya? Kalau dibilang ada rasa jenuh atau enggak, pastinya ada. Karena dulu sempat main terus nggak bisa melanjutkan, terus kita pindah ke bagian manajerialnya, entah itu di dalam tim atau di dalam eventnya. Lama-lama bosen karena kan sudah lebih dari 10 tahun berarti berkecimpung di basket ini. Lama-lama bosen dan caranya gimana? Biasanya kita pindah haluan dulu. Makanya ada vendor tadi itu namanya Sekawan Bestari. Kita biasanya outbound, kita biasanya bikin in-class training juga.
Jadi yang basket disingkirin dulu, kita fokusnya ke membantu orang dulu dengan bentuk pengajar gitu, menjadi Oh, pengajar. ngasih training-training gitu ya. Atau fasilitator. Oh, tentu jadi apa bidang yang Kak Valeri pegang juga di bagian training itu apa ya, relevan atau berkesinambungan sama latar belakang pendidikannya Kak Valeri itu di psikologi ya? Iya, betul, Oh, betul. Karena jadi memang bisa di mengelola. psikologi sendiri kan sebenarnya kan banyak aliran nih. Salah satunya kan ada lebih ke industri dan organisasi sebenarnya, dan juga mungkin psikologi sosial mepet sedikit gitu. Iya. Itu biasanya bisa larinya ke trainingan itu sendiri. Waktu kuliah dulu juga sempat ada yang namanya satu mata kuliah yang memang memaksa kita untuk belajar tentang itu gitu. Jadinya ya mau nggak mau gitu. Kita nyemplung ke sana, ternyata malah suka. Buat untuk membersamai passionnya itu yang dari kecil udah kebentuk itu ya Betul, di betul. basket itu. Sehingga kalau ada pertanyaan, let's say misal Kak Valeri itu dilahirkan kembali, apakah ingin tetap milih jalan yang sama atau ada cita-cita lain mungkin? Kalau dilahirkan kembali, apakah milih jalan yang sama atau ada cita-cita yang lain? Kayaknya tetap milih jalan yang sama, Tetap yang tapi sama. dipoles lagi supaya mungkin lebih gencar di awalnya lagi, supaya lebih besar lagi gitu. Oh, pasti gitu ya. Oke. Mungkin dari aku mau nanya sih Kak, kayak gimana sih Kak Valeri ini bisa nyeimbangin fungsi Kakak yang mana sebagai koordinator, yang ngurusin detail juga komunikasi kayak agensi, tapi juga menjadi role juga bagi banyak orang. Nah, itu gimana sih nyeimbanginnya? Pada dasarnya tuh aku punya satu prinsip yang memang aku pegang terus. Itu adalah menjadi berkat bagi orang lain. Berkat itu kan tidak hanya serta-merta tentang materi, tapi juga bisa dengan sesuatu yang bisa diberikan selain materi, entah itu pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya. Gimana cara menyelaraskannya? Dengan prinsip itu. Kalau hanya kita bekerja dengan tujuan untuk mencari materi, kayaknya akan cepet capeknya gitu. Tapi ada kepuasan tersendiri kalau misalnya ada sesuatu yang bisa diterima oleh orang lain selain materi. Karena lebih baik kita ngajarin orang cara mancing daripada kita ngasih ikannya kan Ikannya. gitu. Oh ya, betul sih. Makanya caranya ketika aku lagi pusing gitu, ketika lagi aduh ini arahnya mau kemana, aku selalu inget itu, supaya itu yang dorong aku untuk bisa kembali lagi, ya balik lagi, ayo bantu orang lain. Gambarannya kurang lebih gitu sih cara-caraku sih. Dan prinsip-prinsip itu juga ternyata kepake banget ketika Kak Valeria ada sebagai asisten manajer dan lain sebagainya itu. Karena kalau di tim basket itu tuh kita kan bekerja juga dengan orang asing, pemain asing. Satu tim itu tuh minimal harus ada 3 pemain asing. Jadi ada 3 orang yang belum pernah ke Indonesia, atau mungkin sudah pernah tapi udah lama nih. Pasti merasa kebingungan. Indonesia tuh bentukannya kayak gimana tuh kayak gitu. Apalagi kan biasanya yang datang itu adalah pemain-pemain dari negara-negara yang beda nih iklimnya. Contohnya Amerika aja udah punya 4 musim, kita cuma punya 2 musim, tiap hari panas kan gitu. Bahkan mau hujan aja tuh panas gitu. Lupa bawa mantel, lupa bawa payung gitu tuh. Terus kan mereka jadi kayak bingung, loh kok Indonesia ini panas banget, aku harus ngapain ya gitu. Nah itu biasanya sering komplainan-komplainan kayak gitu yang larinya ke asisten manajer. Terus asisten manajer inilah atau aku inilah yang membantu mereka untuk mengatasi kejadian-kejadian itu atau permasalahan-permasalahan itu. Ada hal-hal lucu, contohnya kayak misalnya ada satu pemain yang kompor di apartemennya tuh rusak. Kompor listrik gitu. Terus dia bingung mau benerinnya kayak gimana. Bahkan sebenarnya kan gampang ya, tinggal ChatGPT, kompornya rusak nih gimana caranya gitu, ada kode ini. Tapi dia nggak bisa, jadi yang lapornya ke asisten manajer, ya kita yang bantuin. Atau satu kejadian lucu lagi tuh, jadi keluarganya kekunci di apartemennya, kuncinya ke bawah. Nah istri dan anaknya ini mau keluar, tapi nggak bisa keluar karena kan kekunci. Ya udah dia ngelapor, ya kita bantuin, kita kontak dan lain sebagainya. Hal-hal kecil kayak gitu yang mungkin sepele, tapi berkesan buat merekanya gitu. Hal-hal itu yang sering ku lakuin, dan itu yang menjadi pendorong juga. Dan juga di lapangan, entah itu di record kemudian masuk TV atau enggak, itu nggak kesorot kejadian kayak gini ya. Betul sekali. Ternyata sang asisten manajer itu juga bukan hanya menghadapi situasi di lapangan, tapi di
apartemennya Iya, lah, bener. di hal-hal kecil di luar lapangan itu ya. Kayak pembantu umum ya. Pembantu umum ya. Kekunci itu kan kayak nggak expect banget loh. Iya. Iki kudune damkar iki gitu kan. Jadi bukan asisten semua orang. Semua asisten semua orang. Asisten semua orang. Nah, iya ya. Nah, kita kan juga kemarin kami udah ngepoin, udah stalking di LinkedIn ya. Aku sampai amazed banget kayak wah ini gacor sih gue bilang. Nah, Kak Valerie itu kan masih ngomongin soal role tadi yang Kak Sera bilang bahwa sebagai orang yang terlibat di banyak peran ya, tadi ada asisten manajer, bahkan fasilitator juga, ya kan, bahkan pemilik bisnis juga gitu kan. Nah, kapan sih Kak Valerie itu ngerasa terlalu banyak tahu, tapi masih minim untuk merasa, I mean kayak memahami keadaan yang berbeda-beda tentunya di setiap bidang ini gitu. Itu sebenarnya perasaan kayak gitu tuh sering munculnya apalagi di akhir-akhir ini. Cuman sekarang aku udah punya pengingat nih kayak aku kayaknya banyak mau ngerjain banyak hal gitu. Cuman aku tahu tapi hanya kulitnya aja. Nah, berhubung ada teman untuk berdiskusi ya kita diskusi gitu akhirnya untuk mengetahui sebenarnya seberapa dalam aku tahu akan hal ini, karena ketika aku tahu akan hal ini kayaknya pengen ngerjain. Misalnya tiba-tiba lagi diem terus kepikiran kayaknya buka usaha ini seru juga kayaknya gitu. Tapi kan nggak tahu secara dalamnya kayak gimana. Ya udah diskusi dengan partner, habis itu ternyata nggak sedalam itu aku taunya, ya udah berarti kita tarik gitu. Sama seperti kayak misalnya bisnis yang sekarang dijalani itu ada yang vendor tadi namanya Sekawan Bestari, dan juga ada cuci sepatu, tapi cuci sepatu lagi kita stop dulu, namanya Wangun. Ketika kepikiran kayaknya karena aku suka sepatu juga, bikin cucian sepatu kayaknya seru juga gitu. Seberapa dalam ya aku tahu tentang sepatu? Aku tahu tentang jenis-jenis sepatu, tipe sepatu, cara bersihin dan lain sebagainya. Oh cukup dalam. Oh yaudah cari partner yang memang bisa sesuai dengan sejalan, yaudah ayo gitu. Terus kayak vendor training juga memang basicnya ada teman kuliah yang suka dengan mata kuliah psikoedukasi. Terus yaudah kita menjalani itu, kita diskusi, kita buat gitu. Cuman ada juga momen-momen dimana ya cuman ya sekedar tahu doang, yang buat apa? Daripada kita masuk ke lubang yang sama dulu pernah dilakuin, mending stop aja deh. Gitu sih. Porsinya lebih ke forsir di mana Kak Valerie nge-manage sebuah sistem atau mengelola si human-nya di tim atau di manajemen basket gitu? Kalau di 50-50 sih, karena ada sistem yang sebelumnya belum ada, contohnya sistem pembayaran atau mungkin tentang petty cash dan lain sebagainya, itu belum ada sebelumnya untuk pelaporannya. Ya udah aku yang buat gitu. Baru sekarang ada gitu. Jadi kita nge-tracknya enak. Untuk orang-orangnya mungkin bukan ke pemain, karena kalau pemain kayaknya memang sudah ranahnya manajer dan top management. Asisten manajer mungkin hanya menyarankan kayaknya yang A, B, C, D ini oke deh, sesuai dengan apa yang kita mau, baik itu dari segi skillsnya atau dari segi finansialnya gitu. Tapi untuk officialnya, contohnya kayak kita kan punya measure juga, kita punya fisioterapi, measure itu yang mijet, fisioterapi itu yang terapisnya kalau misalnya pemain ngalamin cedera, kita punya utility juga yang membantu ngurusin barang-barang. Nah itu sebutan divisinya adalah official. Kalau misalnya memang perlu kita ganti, nah itu mungkin aku yang lebih paham, karena balik lagi sebelum di sini kan sempat kerja sebagai HR juga sebenarnya. Jadi cukup dekat dengan orang-orang atau kualifikasinya seperti itu, masih cukup paham lah gitu. Jadi bisa membantu di situ. Iya, masih peka kayaknya. Kayaknya ini worth it deh pemain ini gitu ya. Oke, Sera? Oke, aku lihat kan Kakak itu expert di banyak hal ya. Aku lihat kayak apa nggak burn out gitu loh, lihat banyak aktivitas. Aku sebagai Gen Z ya udah pilih aja pekerjaan yang paling nyaman lah, yang lingkungannya enak. Tapi tuh Kakak tuh benar-benar banyak expert di banyak hal. Nah itu gimana sih Kak rasanya? Dibilang burn out pasti ada, karena burn out itu tuh menurutku kayaknya setiap orang yang bekerja itu pasti punya titik jenuhnya yang disebut juga dengan burn out itu. Cuman nggak bisa memang pada dasar nggak bisa diem aja akunya gitu. Jadi kayak punya banyak keinginan dan masih bingung mau yang mana yang dijalani. Ya udah nanti lama-lama
tersortir sendiri sampai seperti sekarang ini. Sebelumnya lebih banyak lagi yang dikerjain, karena aku mikirnya kayak gini, kita punya 24 jam. Paling tidur itu tuh ya 6 jam gitu. Berarti kan kurang lebih ada 18 jam. 18. 18 jam ini mau dipakai buat apa gitu. Iya. Jadinya banyak ngerjain A paling cuma butuh 4 jam, 5 jam gitu. B butuh 5 jam, sisanya 6 jam ngapain gitu. Jadi itu yang di breakdown. Jadinya ya banyak ngerjain terus lama-lama tersortir sendiri sampai akhirnya kayak sekarang ini gitu. Bisa karena terbiasa ya. Iya, lah bisa karena terbiasa, betul. Jadi ketika belum ada kondisi untuk dia dapat kliknya dengan terbiasa itu, entah itu keluh kesah, entah itu apa mungkin jengkel apa, terabas aja gitu ya. Terabas aja Terabas terus, aja sampai terabas. terbiasa Sampai betul-betul. akhirnya terbiasa dan paham di bidangnya itu. Ternyata memang aku belum nemuin sih dari fakultasku yang bekerja di manajerial sebuah tim olahraga atau industri olahraga itu siapa. Baru hanya 2 sebenarnya. Dulu ada sempat temanku kerjanya di salah satu tim namanya Rans Football waktu di Liga 1 dulu. Terus dia pindah gitu. Berarti tersisa hanya aku aja nih yang di industri olahraga dan memang ya udah berfokusnya di situ gitu. Dengan background psikologi yang memang kok bisa ya background psikologi itu masuknya malah di industri olahraga gitu ya. Betul. Dan ini juga sebenarnya harusnya ngasih insight juga buat teman-teman bahwa psikologi itu kalau kemudian dia bekerja di dalam sebuah manajemen bukan hanya tentang motivasi doang. Ya betul. Mental health. Betul. Karena gini, sempet juga sih waktu itu. Jadi gambarannya wah anak psikologi ya. Kalau anak psikologi itu tuh harusnya bisa membantu orang sembuh dari stresnya gitu. Nah, itu dia. Orang kan nggak segampang itu ya. Apalagi baru S1 belum yang profesi. Jadi punya tuntutan besar. Oh, kalau anak psikologi berarti bisa baca emosinya gitu. Berarti bisa baca perilakunya dan lain sebagainya. Apakah dibilang bisa? Ya setengah-setengah masih bisa. Tapi kan belum mendalami karena kan masih S1 yang psikologi itu umum banget gitu. Belum menjurus kan. Apakah karena dibilang kayak gitu ya mau ndak mau? Dilakuin aja tipis-tipis. Jadi setiap kali ada game, kita berarti total ada 28 atau 28 game. Itu tuh aku pasti nyatet. 26 game aku tuh selalu nyatet kira-kira perilakunya pemain di lapangan tuh seperti apa. Ada yang ketika wasitnya ngasih bad call nih, terus dia marah, itu aku catat. Mungkin pemain tim lawan nggak fair nih mainnya, terus dia juga kesel gitu, ada emosi-emosi yang keluar, itu aku catat. Perilaku di lapangan itu selalu aku catat. Nantinya aku baca dan aku jelasin ke pelatih. Coach, ini tadi pemain A kayak gini, pemain B A B C D E kayak gini juga gitu. Akhirnya ya udah itu yang bisa menjadi penjelasan ke coach. Oh ternyata ada pemain yang kurang suka dengan pemain lainnya. Oh dia main jelek karena ini, karena ada satu kejadian ini gitu. Ini yang bikin tim drop dan jadinya kalah. Itu mungkin background psikologi yang bisa aku pakai. Pun begitu juga di official gitu. Ada yang tiba-tiba nggak datang, terus ternyata lagi burnout itu sendiri. Jadi kan lebih perasa aja untuk paham dan bisa ngajak ngobrol. Selain itu ada juga yang memang kita mau bikin tim ini lebih baik dalam kesehariannya. Jadi yang kecil-kecil juga diperhatiin caranya gimana ngobrol sama pemain, apa yang kurang, apa yang kiranya sudah bisa diapresiasi dan lain sebagainya. Nah itu yang pemain laporin ke kita, yang kita laporin ke top manajemen dengan catatan kita sortir dulu. Mungkin ada yang gak enak didengar, terus ya kita sortir dulu supaya memang laporannya bisa jadi lebih resmi aja. Gitu. Oke, jadi kan tadi Kak Valeri mengamati perilaku per person ya, terus kasih notes. Nah, ketika sudah terekam dengan baik dan sudah tersusun strategi, pernah nggak sih apa yang Kakak lakukan itu mungkin bisa dibilang kayak belum berhasil untuk menjadikan person itu menjadi lebih baik kayak gitu, Kak? Pernah, karena untuk membantu orang itu kayaknya butuh waktu yang lebih lama gitu. Tidak cukup untuk 1-2 kali pertemuan. Mungkin di pertemuan pertama, pertemuan kedua itu mereka bisa lebih nyaman aja. Jadinya mereka lebih attach sama kitanya. Terus kita bisa membantu dia ketika memang dia mau dibantu. Karena kalau aku sendiri
agak agak-agak sulit nampaknya kalau misalnya aku yang selalu mengejar, takutnya mengganggu dianya gitu. Jadi apakah pernah? Pernah. Pernah. Oke, Kak Valerie. Ini kan ada poin pertanyaan, salah satunya adalah tantangan terbesar. Kayaknya kalau terlalu general juga sayang banget ya, udah kesini. Jadi mungkin aku akan memetakan pertanyaan seperti ini. As a assistant manager di sebuah klub basket itu pasti punya idealisme dari Kak Valerie sendiri secara personal. Pernah nggak sih kayak nawarin program, kayak nawarin sesuatu atau hasil yang udah Kak Valerie research dan lain sebagainya, lalu kemudian dikasih ke manajemen atau ke manajer, kemudian berbenturan? Pernah karena backgroundnya kan memang ke psikoedukasi tadi itu. Dan punya sekawan Bestari sebagai vendor training. Kok dirasa dari cerita sebagai asisten manajer kan berarti aku nyemplung langsung. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari atlet itu seperti apa, mulai dari bangun tidur, latihan, berkegiatan yang lainnya sampai ke tidur lagi. Terus kok dirasa ada satu hal yang ini tuh kayaknya penyebab terjadinya tim chemistry yang menurun, misalnya seperti itu. Atau ini menjadi penyebab mentalitas juaranya kok nggak kebentuk tuh kayak gimana gitu. Itu sebagai dasar untuk tim di Sekawan Bestari melakukan training need analysis. Kira-kira ada permasalahan seperti ini, terus program apa atau mungkin sesimpel ice breaking apa yang bisa dipakai ketika tim ini latihan untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Mungkin nggak sekali dua kali, karena setiap kali latihan kita juga bisa ngelakuin itu. Have fun aja. Itu sempat aku tawarkan ke head coach, ke manager, bahkan sampai ke top management. Kita sempat mendiskusikan itu, tapi ternyata memang keputusannya kayaknya nggak bisa dipakai. Oh yaudah. Maksudku untuk memberikan ini kan untuk kebaikan tim. Tapi kalau dirasa ada pihak yang kurang sesuai dengan kegiatannya, oke, kita stop, kita nggak lanjutin. Mungkin kita pakai dengan cara-cara lain seperti ngajak ngobrol pemain itu tadi aja gitu. Jadi pendekatannya lebih ke personal, bukan yang ke grup gitu, bukan yang ke klasikal gitu. Jadi berdasar ke situ, menurut Kak Valerie sendiri nih ya, hal-hal yang sebenarnya asisten manajer lebih tahu dari manajer itu apa gitu, yang lebih menguasai ternyata asistennya gitu malah? Lebih ke mungkin karena lebih banyak terjun ke pemain secara personal. Jadi aku sebagai asisten manajer ada beberapa hal secara personal yang aku tahu tentang pemain ini. Lebih dari si manajernya bahkan ya. Karena bahkan ada juga pemain yang kalau ada apa-apa reportnya ke aku. Kak, aku tadi di high ace ternyata ada pemain yang ngelakuin ini gitu. Ya reportnya ke aku gitu. Pemain asing juga begitu. Aku butuh ke rumah sakit soalnya aku habis jatuh kemarin. Oh yaudah, aku yang nemenin. Dan manajer hanya menerima report aja dari aku habis dari rumah sakit membawa pemain ini karena dia jatuh. Sesimpel itu. Wow. Oke, jadi karena Kak Valerie ini kan lebih dekat secara personal sama pemain ya. Nah, ketika Kak Valerie tahu ups and downs-nya para pemain ini, pernah nggak sih Kak merasa kayak ketika kita ngelihat downs-nya para pemain itu, pernah nggak sih ngerasa kayak berat hati lah atau apapun? Nah itu gimana cara Kakak memandang itu dan gimana cara mengatasinya? Karena memang mungkin yang deket sama aku itu pemain-pemain yang baru juga. Pemain yang lama mungkin lebih deketnya sama manajer gitu. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, reportnya seringnya ke aku. Karena aku yang lebih sering muncul mungkin ya di lapangan. Ketika mereka ngalami ups and downs itu tuh biasanya kita maininnya kan berarti kita emosinya mereka ya. Emosinya mereka itu tuh cara menghandle-nya agak-agak tricky. Karena kalau misalnya kita salah langkah, bubar dianya. Jadi mut-mutan lagi dianya. Apalagi pemain-pemain yang masih muda yang Gen Z biasanya kan sangat berpengaruh sama moodnya mereka. Biasanya yang aku bisa tawarkan tuh hanya mendengarkan dulu. Selalu aku bilang kalau ada permasalahan, monggo silahkan berceritalah. Karena backgroundku adalah psikologi dan aku terbiasa untuk mendengarkan cerita gitu. Kalau misalnya aku bisa bantu, aku akan bantu.
Dan kalau misalnya kamu berkenan untuk dibantu, monggo aku juga bisa akan bantu. Tapi kalau misalnya memang aku tidak bisa membantu dan kamu tidak mau dibantu, ya udah hanya butuh teman pendengar, nggak apa-apa. Mungkin itu role tambahan juga sebagai asisten manajer dan juga sebagai orang yang lulus dari psikologi, dan cara menghadapinya yang paling dasar adalah seperti itu, mendengarkan. Mendengarkan seperti apa? Mendengarkan dari hati. Karena kalau cuman hanya didengarkan aja, kok kayak dia tidak merasa puas gitu, dia itu tidak membantu dia gitu loh. Jadi mendengarkan dengan hati atau dengan empati yang perlu ditunjukkan juga ke mereka supaya mereka tahu, oh ini ada asisten manajer yang bisa bantu aku. Gitu sih biasanya. Oke. Kalau orang awam lihat nih kan orang atlet tuh kayak ya pasti ada tantangannya sendiri. Misalnya nih cedera lah atau apapun itu. Ada nggak sih Kak cerita tentang atlet yang mungkin mengalami kendala seperti itu dan pada akhirnya menghambat performa mereka begitu? Pasti ada. Karena cedera itu kayaknya jadi salah satu momok paling serius bagi atlet. Kalau cedera kecil aja itu bisa bikin mereka nggak tanding 1-2 pertandingan gitu. Apalagi kalau misalnya cederanya berat. Cederanya udah yang menyangkut ke ligamen gitu. Karena kalau cedera sekali, ya udah antara season ending atau enggak karir ending. Kalau misalnya sudah cederanya di ligamen lutut ACL misalnya, atau yang paling parah sejauh ini setauku adalah Achilles, di daerah ini ya, deket-deket ankle. Kalau misalnya sudah putus, ya udah besar kemungkinan karir ending, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa melanjutkan ke lapangan kalau penanganannya tidak baik. Apakah aku pernah menghadapi pemain yang cedera? Pernah. Dan cara menghadapinya gimana? Pasti dikuatin dulu. Entah itu kalau urusan penguatan kaki dan lain sebagainya, aku nggak bisa karena bukan bidangku. Jadinya lebih ke penguatan secara mentalnya mereka seperti apa. Banyak diajak ngobrol, banyak diajak bercerita, mendekatkan diri, walaupun memang ada batasan-batasan tertentu, karena ini hubungannya bukan hubungan pertemanan, tapi lebih ke hubungan antara manajer dan juga sebagai pemain playernya itu sendiri. Penanganannya kurang lebih seperti itu sih. Tapi biasanya kalau misalnya cederanya memang ada terjadi di depan mata, itu aku akan mendampingi dari awal dia cedera sampai nanti dia selesai dari rumah sakit, atau mungkin sampai nanti misalnya penanganannya ke rumah sakit gitu, nanti mungkin ada fisioterapis yang bisa membantu. Jadi kita switch karena ada hal-hal di luar basket yang harus dikerjakan, maksudnya di luar tim. Terus nanti kita sama pertemuan misalnya datang ke mes atau mungkin datang ke lapangan, kita ketemu, itu kita mulai pendekatan tadi gitu. Jadi sebenarnya jadi asisten manajer, kalau aku ya itu lebih ke ada nilai plus sebagai lulusan psikologi. Jadi ada ada hal yang bisa aku berikan lebih ke tim gitu sih. Di luar kesepakatan di awal tuh. Di luar yang tertulis itu loh. Yang ditandatangani. Oke. Itu kalau sebagai asisten manajer terus ngadepin player-player seperti itu, gimana manage emosinya Kak Valerie? Pernah pilih kasih nggak? Oh, nggak bisa pilih kasih. Harus ada emotional detachment ya. Iya. Masalahnya gila Iya. karena yang Kak Valerie share itu namanya ke rumah sakit, nganterin dia gimana cenderanya bisa sembuh, belum ngurusin kontraknya. I believe itu personal hubungannya. Oh ya. Terus gimana? Balik lagi karena kan nggak selama 16 jam atau berapa tadi yang di luar jam tidur itu. Kita ketemu gitu karena paling kita latihan pagi dari jam 8 sampai jam 11 atau 9 sampai jam 12 gitu. Nanti lanjut lagi di malam. Kan ada momen dimana kita nggak ketemu nih. Disitulah kayaknya rekening bank emosi yang ada ini harus dikuras dulu, dikeluarin dulu semuanya, baru nanti balik lagi dengan lebih fresh. Jadi ada batasan itu sendiri yang memang aku buat supaya ya hubungan kita bukan sebagai teman, bukan sebagai sahabat, tapi lebih ke rekan kerja. Dan biasanya mereka sudah paham, karena ada beberapa dari mereka yang memang sudah tahu, oh ya memang tugasnya dia itu sebagai asisten manajer yang menemani dari awal proses sampai nanti selesai di rumah sakit. Tapi ada juga yang mungkin masih baru, jadi merasa lebih dekat. Cuman balik lagi aku mengingatkan,
kalau memang butuh sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan nggak apa-apa. Cuman di luar itu boleh diobrolin, nanti tergantung akunya kayak gimana, karena Iya. aku yang menyetir gitu. Supaya tidak terjadi kelekatan yang berlebihan. Berlebihan. Iya, iya, itu penting juga. Profesionalisme ya. Gitu. So, Kak Fahri, kan kami juga udah ngepoin LinkedIn-nya tuh ya. Udah ngepoin LinkedIn-nya Kak Fahri dan teremes-emes sekali ya. Di situ sangat bersinar sekali. Nah, in terms of karirnya Kak Fahri nih, hal absurd apa yang nggak dicantumin di LinkedIn-nya Kak Fahri itu? Contohnya kayak yang tadi itu sih, yang Yang memang barusan. kebutuhan pemain asing ini tuh kadang agak-agak unik. Dan itu tuh contohnya kayak ya keluarga masuk ke kunci itu kan nggak mungkin. Kudune damkar ya. Masuk keluarganya ke kancing, aku yo sing ngurus, tak upload ning LinkedIn kan rada-rada piye ngono. Jadinya Tapi faktanya terjadi ya hal kayak terjadi gitu ya. hal kayak gitu terjadi, tapi hanya jadi ya bercandaan tongkrongan aja lah, itu kerjaanku sebagai kayak gini-gini. Itu sih yang nggak di-upload, jadi kayak ada hal-hal yang lebih personal lagi bersama players, itu yang biasanya juga aku sendiri nggak upload di LinkedIn gitu. Kayaknya kalau yang di LinkedIn itu tuh hanya hal-hal yang sekiranya oke secara pekerjaannya, menggambarkan asisten manajer tuh ngapain aja kerjaannya. Terus jadi trainer itu ngapain aja kerjaannya gitu sih. Dan nyatanya yang Kak Fahri upload di LinkedIn itu memang sesuai fakta semua. Sesuai kebetulan. fakta Cuma semua. lebih tertata secara rapih Ya, aja gitu Cuma ya. ternyata lebih berat. Dan ternyata lebih berat ya. Kukira indah doang, ternyata lebih dari indah. Lebih dari Ini indah. kita pilih. Oke. Aduh, mantap banget nih. Kayaknya apa cita-citaku untuk menjadi asisten manajer tak kubur dalam-dalam, ternyata sulit ya. Ternyata sesulit itu. Nah, dengan tantangan kayak gitu tuh tadi yang udah dilewati dan udah diceritakan juga sama teman-teman bukan teori. Kan Kak Valeri ini ya asisten manajer as a profesinya di situ, dan juga punya trainingan juga ya. Apa tadi namanya? Aku lupa. Sekawan Bestari. Sekawan Bestari. Oke. Jangkauan atau cakupan apa yang ternyata kok aku kayaknya lebih free di sini, tapi di sini nggak aku dapet itu perbandingannya antara dua ini. Karena bidangnya, industrinya sebenarnya sudah berbeda. Berbeda ya. Yang satu memang olahraga, jadi fokusnya hanya kita punya goals di tim, kita mau capai itu goals gitu. Kalau yang satu, kenapa aku bikin Sekawan Bestari, balik lagi prinsipnya kan aku mau membantu banyak orang dengan cara tidak memberikan materi yang berlebih secara material maksudnya, tapi lebih ke apa yang bisa aku bantu, entah itu dari pengalaman dan lain sebagainya. Terbentuklah Sekawan Bestari. Jadi memang kolamnya sudah berbeda gitu. Jadi kalau misalnya keluar dari kolam satu terus masuk ke kolam satunya ini tuh memang sudah kita harus punya pikiran yang berbeda juga sih. Gitu. Kukira agak sama ya, karena sama-sama nge-manage sesuatu atau person atau kolektif gitu. Dibilang memanage orang, iya, karena secara tidak langsung Sekawan Bestari itu juga memanage beberapa orang untuk bisa bekerja di event, karena backgroundku adalah event juga sebelumnya. Jadi ada beberapa event yang menanyakan kira-kira kenal nggak atau punya orang nggak yang bisa bantu di bagian ini gitu. Jadi yaudah, ketika itu ada tawaran yang masuk, aku akan melempar ke orang yang sekiranya, oh aku punya nih adik tingkat yang sekiranya bisa bantu kamu di sini. Yaudah, itu yang dikasih. Memanage orang iya, untuk membantu mereka bisa punya pekerjaan. Apalagi terutama mahasiswa. Kalau bisa mahasiswa yang masih tahun 1 tahun kedua, karena jadi mahasiswa yang merantau jauh dari orang tua itu sulit. Ditambah lagi kalau misalnya keuangannya nggak baik. Jadi kita kasih kolam pekerjaan supaya kamu bisa menambah uang sakumu dan kamu bisa punya banyak kenalan. Sekiranya nanti kalau misalnya kamu sudah selesai atau mungkin lebih senggang, kamu bisa bekerja di situ. Gitu. Punya kenalan-kenalan lain, punya koneksi yang lainnya juga. Intinya itu sih ya. Keren sih. Iya. Oke, dalam Kak Valeri membentuk Sekawan Bestari ya namanya. Nah, Sekawan Bestari itu kerumitan di awal apa sih Kak yang pernah terjadi? Mungkin bisa diceritain. Oh, kita pernah nangis bareng. Oh ya, Gara-gara gimana tuh? memang kita perlu bikin apa ya, kayak buku dasarnya kita gitu.
apa yang menjadi dasar dari sekawan bestari ini, entah itu dari value, visi, misi, terus daftar harga, terus kira-kira list klien mana aja yang bisa kita lempar proposalnya, cara buat proposalnya, terus dan lain sebagainya. Itu kita meeting yang benar-benar ada kali 3 hari yang memang kita intens di situ, dan ya pasti kalau ketika kita meeting ya mau nggak mau ada perdebatan di situ. Jadi ya kita pernah ada di titik itu di awal-awal, di mana ya saling berantem, saling marah-marahan, saling ya nek udah marah-marahan berarti kan kebun binatangnya buka kan Ya, gitu ya. ya. Jadinya ya pernah nangis bareng juga. Prosesnya memang di awal cukup berat, sangat berat. Cuman ketika sudah mulai dapat klien pertama, jadi ini ya buahnya ya kita kemarin berantem gitu. Udah dapat klien kedua, ya udah mulai terbiasa. Ya udah sambil jalan. Oke. Nah, ini seru banget tadi bilang ketika ada proses brainstorming dan ada perdebatan di situ dan kebun binatang dan lain sebagainya. Wah, gembira lu Kak kamu gitu ya. Artinya Mas. pernah ada nggak satu momen ketika ya di Sekawan Bestari ini tetap ada perdebatan, tetap mau mencapai goals dan apa ya ibaratnya ngasih sesuatu yang oke buat klien kayak gitu, tapi nggak selesai perdebatannya tuh dan pada akhirnya harus ada satu hal yang diputuskan bareng tuh. Oh ada ya. Mau nggak mau. Kita waktu itu mau nentuin harga karena ada satu klien yang dia mau jalan-jalan di Jogja ketika Ramadan. Terus kan kita harus mikirin kendaraannya kayak gimana, terus macetnya kayak gimana, jalan apa yang harus kita pakai gitu. Sampailah pada akhirnya kita diskusi tentang oke, ini mau harga berapa untuk klien itu gitu. Ada yang bilang, karena Sekawan Bestari kita kan sekawan itu 4 ya, kita kami berempat gitu. Ada yang bilang harganya sekian sampai sekian, ini udah beda-beda semuanya gitu. Kok kayaknya nggak masuk sama hitungan modalnya itu. Nek nggak masuk kan ya capek toh dapet kan gitu ya. Akhirnya diskusi, yaudah ribut bener-bener ribut sampai harus kita time out dulu deh gitu. Aku bilang kita time out dulu, kita coba diem dulu aja, kita nggak bahas, kita bercandaan 1 jam deh gitu. Timer udah dihidupin, 1 jam selesai, baru itu setelah 1 jam itu kita udah ketawa-ketawa, oke kepalanya udah dingin, kira-kira yang mana gitu. Akhirnya ketemu 2 pilihan harga dan yaudah setelah itu kita tentuin mana yang paling sesuai sama apa yang kita butuhkan. Ya. Ternyata untuk menjadi seorang Kak Valerie ini nggak mudah ya guys. Betul. Tidak mudah. Betul sih. Apalagi dia nyemplung di bidang yang banyak gitu loh, Sira. Iya, makanya. Ya. Tapi aku amazed sih sama tadi salah satu program Kak Valerie yang memberdayakan mahasiswa-mahasiswa untuk mereka mendapat pendapatan, terus mereka cari pengalaman itu kayak ya nggak semua orang tuh aware akan itu, tapi Kak Valerie bisa angkat hal itu tuh keren banget sih menurut aku. Iya deh. Karena mungkin karena pernah nyemplung di situ, pernah merasakan langsung gitu. Betapa nggak enaknya seorang mahasiswa jauh dari orang tua dan nggak punya uang di akhir bulan itu kayak aduh kok gak enak ya gitu. Tapi punya privilege lebih, dikenal di beberapa event yang bisa sampai sekarang mungkin ada yang masih mencari, ya aku bisa membantu teman-teman itu gitu. Karena ketika sudah ikut event kan nggak perlu mikir makan, karena makan pasti sudah dikasih. Cuman perlu untuk bekerja, walaupun bekerja di event juga tidak menyenangkan sebetulnya karena bisa lebih dari 12 jam sehari. Tapi saya melihat Kakak Olive karena dia adalah IO. terus habis itu tapi kan dapat fee tambahan juga buat ya tambah-tambahan mereka ketika memang mereka lagi butuh, mungkin bisa buat nabung, mungkin bisa buat yang lain-lainnya. Tapi untuk orang-orang ini biasanya aku selalu titip pesan ketika sudah selesai event, aku selalu titip pesan ke mereka untuk ya kamu juga harus bisa jadi saluran berkat buat orang lain, karena kamu dapat ini dari saluran berkat lainnya gitu. Kamu harus bisa bantu orang lain, tidak perlu materi tapi dengan cara yang lainnya. Seperti itu sih. Oke. Keren banget ya Kak ya. Terharu saya. Waduh. Tisu. Kan itu pekerja juga butuh loh, bukan cuma manusia. Iya, itu dia. Yang Makanya tapi sebelum akhir bulan. itu dia. Kalau Bener itu sih. habis sebenarnya kayaknya lebih ke lifestyle ya. Bukan. Iya. Ya karena lifestyle juga bukan teori juga tuh. Fakta juga tuh. Sometimes fakta loh dia tuh. Iya.
gitu. Ada sesuatu lagi Sero? Kak Valeri ini kalau misalnya lihat lihat pekerjaan orang lain tuh sempat ada rasa nggak kayak mungkin rasanya kayak pekerjaan orang lain kok kayak lebih enak ya dilihat ya, istilahnya apa ya di bahasa Jawa tuh wang sinawang ya Kak? Wang sinawang. Gitu. Oke. Kayak gitu sih, pernah nggak? Karena Mungkin bayangannya seperti ini. Karena keluargaku lebih banyak bekerja di bidang kesehatan. Keluarga besar ya, kayak papa adalah dokter spesialis, adik sekarang lagi menjadi mahasiswa kedokteran gitu. Kakak sebagai bekerja di bidang industri pembangunan, arsitek dan teknik sipil. Abang sebagai pengusaha, mama juga sebagai pengusaha. Terus teman-teman itu juga banyak yang bekerja di bidang HR atau di bidang pengusaha juga di bisnis. Atau ada juga yang lagi sekolah lanjutan. Apakah dibilang iri? Enggak. Karena kayaknya nggak banyak yang bekerja di industri olahraga yang sesuai dengan passionnya. Itu satu. Terus karena mungkin aku juga nyemplung di IO, ada sekawan bestari juga. Kayaknya itu sudah cukup menambal rasa iri untuk pekerjaan yang lainnya gitu. Karena menjadi bisnis mungkin passion. Nggak semua orang bisa melakukan itu. Sekawan bestari juga ada passionnya, ada bisnisnya itu sendiri. Terus mungkin menjadi HR itu passion bagi beberapa orang. Karena banyak juga teman-teman yang sebenarnya stres ketika menjadi HR dengan rutinitas yang ada. Tapi di asisten manajer juga seperti itu, kurang lebih mengerjakan pekerjaan HR. Baik itu mengurusin secara general affair seperti apa, sampai ke rekrutmennya seperti apa, sampai ke learning and developmentnya seperti apa. Jadi kayak sudah mulai tergambarkan semuanya. Apakah ada iri? Ya enggak juga, enggak ada iri kepada pekerjaan yang non spesialis, kecuali kepada pekerjaan yang spesialis. Contohnya, ya pengen sih tiba-tiba jadi pilot, tapi kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Oh, ya masuk tiba-tiba nyetir pesawat gitu kan nggak Nah, itu mungkin dia. ya. Sekolah lagi dan lain sebagainya. Jadi nggak ada iri dengan pekerjaan yang lainnya. Kalau dari zaman Kak Ferry, bener nggak nih? Correct me if I'm wrong, ya kan? Cemiwiu itu. Cemiwiu. Gitu. Ketika seseorang itu udah passionate sama sesuatu yang dia pegang, dia sudah bisa karena terbiasa itu tadi menerabas batas-batas kayak jengkel, kesel, capek dan lain sebagainya, dia sudah tidak ada punya tempat lagi untuk iri. Oh iya. Untuk, kok ternyata jadi apa ibaratnya profesi A itu kok kayaknya asik ya tak lihat gitu. Karena sudah se-passionate itu kah? Ya, aku bisa bilang iya, karena passion itu menurutku adalah bahan bakar untuk kita bisa bekerja dengan sukacita. Kalau misalnya tidak ada passion, kok kayaknya bahan bakarnya agak kurang gitu. Mungkin yang lainnya ada yang bisa membantu. Cuman dengan adanya passion, aku bisa bekerja dengan happy. Buat apa kerja kalau nggak happy? Karena akan sangat menguras tenaga dan emosi ketika harus berhadapan dengan hal-hal yang aku nggak suka setiap harinya. Apakah bekerja sebagai asisten manajer itu tuh menguntungkan secara finansial? Untuk saat ini mungkin enggak, karena industrinya adalah olahraga. Kalau di e-sport mungkin iya, akan lebih menguntungkan karena lagi gencar-gencarnya. Iya, betul sekali. Mobile Legends, PUBG dan lain sebagainya. Betul sekali. Sedangkan kalau di bola mungkin iya juga, tergantung dengan timnya. Kalau di basket enggak. Menurutku sebagai di back office ya, maksudnya orang di balik layar ya. Buat players, buat atlet, mungkin beberapa iya, cuman beberapa juga enggak, apalagi yang di balik ini. Kayaknya secara financial itu enggak oke dibandingkan dengan HR, dibandingkan dengan bisnis dan lain sebagainya. Tapi ada passion. Ini sempat jadi bahan pembicaraanku dengan temanku yang bekerja sebagai HR. Karena lulusan psikologi, ya paling jadi apa sih? Kalau nggak jadi psikolog ya jadi HR kan gitu ya. Sedangkan kalau psikolog kan kita harus sekolah lagi. Sedangkan kalau jadi HR kan ya udah lulus jadi HR gitu. Jadi recruiter, jadi learning and development kan gitu-gitu. Sisanya nebak karakter teman-teman di tongkrongan gitu ya. Tarot lagi. Tarot ditanyain ya, tarot reader gitu ya. MBTI. MBTI. Nah, terus apakah mereka happy? Lah kebanyakan burnout juga sama pekerjaannya. Kebanyakan bahkan ada yang bilang kayak, duh aku udah nggak kuat, kayaknya minggu depan mau keluar.
Minggu depan mau resign. Hmm. Sampai sekarang gak resign. Iya, butuh. Karena butuh. Iya. Betul, karena butuh. Iya. Tapi dia tidak happy dengan pekerjaannya. Terus sempat ngobrol sama temen, terus ya obrolannya, ya kamu kok bisa sih, ngapain sih kerja sesuai dengan passion, kenapa nggak cari uang aja? Ya. Terus aku balasnya adalah, lah kamu kerja happy nggak? Ya, yang penting itu dulu ya. Yang penting happy itu dulu, karena kalau misalnya uang kita tinggal buka keran yang lainnya. Tidak hanya dari satu pekerjaan, yang penting kitanya happy. Dan dari situ kita jadi banyak diskusi tentang pekerjaan, dan syukur-syukur dia cukup terbantu dengan pengenalan mengenai kerja sesuai dengan passion. Oke, let me know Kak. Untuk menjadi menjadi passionate, menjadi happy di tengah sistem yang sering nggak ideal di dunia kerja. Wah, betul. Karena mungkin tidak semua teman-teman itu mentalitinya seperti Kak Iya. Valerie. Tidak semua teman-teman yang lagi struggle dengan profesinya itu ada di bidang seperti Kak Valerie. How to Mungkin lebih mengenal ke diri sendiri dulu. Kira-kira apa yang disuka dari diri sendiri itu sih. Karena dulu waktu waktu SMP, aku ada satu ujian praktek bahasa Inggris. Itu adalah interview pekerjaan. Dan pekerjaan yang aku praktekkan adalah sebagai manajer tim basket. Oh, langsung. Begitu terulang di SMA juga ujian praktek di kelas 3 itu juga gitu. Sebagai manajer tim basket. Dulu UTS juga sebagai interview. Kayaknya interview ini sangat-sangat topik gampang gitu ya untuk bahasa Inggris. Sebagai manajer tim basket gitu. Jadi memang sedari kecil aku sukanya basket. Apakah cita-citaku menjadi asisten manajer? Enggak kebayang. Nggak kebayang. Dulu paling tanya cita-citanya mau jadi apa? Paling kan ngikutnya ke papa ya. Iya. Dokter. Enggak mau gitu-gitu jadi ya. pilot kan yang umum-umum aja. Enggak tahu tuh ada manajer basket gitu. Ya. Terus seiring berjalannya waktu, coba buat mengenal diri sendiri dengan cara apa? Paling gampang adalah biasanya aku nulis. Oke. Atau ngomong ke diri sendiri. Bangun tidur di depan kaca ngomong Afirmasi. Terus pada akhirnya ternyata aku sukanya di sini, dan delalahi ada di event basket. Kehidupanku sebelumnya, maksudnya pekerjaan. Terus seiring berjalannya waktu dipanggil atau dipercaya untuk bisa menjadi asisten manajer. Ya kenapa enggak? Kan udah sesuai dengan passionku. Ya. Dijalani dengan sukacita pada akhirnya, walaupun kalau misalnya diingat dari awal masuk sampai sekarang tuh kayaknya masalah itu udah nggak kehitung jari. Pasti ya. Memang banyak, memang capek. Cuman ya happy juga, karena nek misalnya mau sombong, ya siapa lagi yang bisa bekerja di dunia basket selain teman-teman, selain aku ataupun teman-temanku, maksudnya di dalam circleku gitu. Karena yang lainnya ya udah terlanjur nyemplungnya di perkantoran. Aku pernah nyoba bekerja di corporate dan gak happy tuh, karena masuk ke dalam ruangan ya kayak isi kepalaku tuh ya dikotakin tembok-tembok ruangan ini. Kenapa nggak aku kerja di lapangan langsung? Ketika ada permasalahan ya udah langsung aku selesai. Gitu sih. Real bukan teori yang ada di lapangan ya. Kita Betul. sudah banyak ceritanya. So, Sera, ada last question nggak? Oke, mungkin dari aku ya, kalian udah dimention sama Kak Valerie tentang background keluarga dan lain-lain. Kan kalau sebagai generasi muda, sebagai anak muda tuh kebanyakan kan udah merasa itu adalah zona nyaman ya, apalagi hidup di keluarga yang sudah ibaratnya udah berkecukupan lah. Apa sih yang membuat Kak Valerie tuh masih mau untuk bekerja keras gitu, Kak? Karena apa yang diberikan oleh keluarga itu bukan hasil tangan sendiri, bukan hasil keringat sendiri. Mungkin memang keluarga diberi privilege lebih, tapi bukan berarti harus menikmati itu semuanya. Karena memang dari orang tua sendiri mengajarkan, kalau misalnya kamu mau sesuatu, carilah dengan tanganmu sendiri. Nah, itu Carilah dengan keringatmu sendiri, sampai pada akhirnya kamu bisa punya gitu. Karena ya nanti kan ada waktunya nih, misalnya keluarganya udah gak ada gitu. ya. Terus ya udah aku harus nyari sendiri, daripada kaget nantinya, mending sekarang dimulai gitu. Dan aku hidup tinggal di Jogja itu memang dari umur 3 tahun 4 tahun, tapi sudah sekian, mungkin ada dari tahun 2020 itu sudah hidup sendiri.
di Jogja. Jadi sudah mandiri, terbiasa mandiri. Keren. Jadi bukan hanya anak muda yang hinggap di privilege saja, tapi dia juga belajar untuk mencari dari keringatnya dia Ya, dan memanfaatkan privilege dengan baik dengan baik, tentunya. dengan bijaksana. Bukan Leo. Karena ini adalah bukan Bukan teori. So, ini challenge terakhir dari kami, ya kan? Ada quick answer, Oke. good question. English or Spanish, nah gitu-gitu ya. Oke. Jadi ketika Kak Valerin jawab, boleh melihat ke kamera di zoom gitu ya. Ya, udah siap belum nih? Kita tahu Oke. Eh, Ini kamera yang ini. yang ini. Oke. Nah. Musik seram guys. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Udah siap ya Kak Valeri ya? Yang pertama, jujur atau profesional? Profesional. Gagal atau hampa? Hampa. Oke. Passion atau gaji? Passion. Ambisius atau realistis? Realistis. Dan yang terakhir, luas atau dalam? Dalam. So, this is Kak Valeri sama Bukan Teori. Terima kasih banyak Kak Valeri, keren banget hari ini. Thank you Terima kasih, Kak. semuanya. Mantap.